Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertemu bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah di setiap ruangan dan rumah-rumah kita diisi oleh hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapak, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan suara yang keras katakan. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari datang bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya. Ini persembahan kami Tuhan, ini hati kami, ini persembahan, ini penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Ya ralabashana ya rarararabu. Lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Syahadaral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 a. Mari lebih dalam lagi. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Ya ralabashana ya ralabu. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Engkau ajaib. Mari angkat suara meninggikan Dia, angkat hati mengeluh-elukan Raja, mengagungkan Engkau Tuhan.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagimu segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan, penghormatan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, oh. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari di rumah-rumah saudara kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Serukan. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, oh. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bagikan berkat itu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap. Oh, aku diberkati semua. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah
Kami saudara bisa duduk kembali tetap dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di rumah ini. Haleluya. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di. Sekali lagi angkat tangan saudara. Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah. Oh, oh, oh. Dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini di ruangan kami masing-masing kami boleh beribadah, masuk dalam hadirat-Mu, dan tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, biar tanah hati kami subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, bertumbuh, berbuah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu, kiranya turun pengurapan pengajaran, kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan,
Hanya bagi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GB Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik di tahun Worship and Wonders ini, setiap hari menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan setiap hari kita juga menyaksikan kuasa manifestasi pertolongan keajaiban dari Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, tidak terasa kita segera akan mengakhiri tahun ini dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Sungguh kalau kita dapat bisa sampai hari ini, semata-mata itu karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin, saudara. Puji Tuhan, saat kita berdoa di pertengahan bulan Oktober yang lalu, Tuhan menjawab seruan doa umatnya, dan akhirnya hujan dapat turun atas kota Makassar dan sekitarnya. Mari kita terus berdoa buat kota, kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Saudara, kita baru saja menyelesaikan gerakan doa selama 40 hari, walaupun kita break sejenak, sebelum nanti tahun baru kita akan lanjut kembali. Doa saya setiap hari kita tetap setia, menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya percaya di bulan ke-11 tahun ini, saudara dan saya akan menerima pesan penting. Karena kita sudah berjuang selama 1 tahun. Karena kita sudah beri yang terbaik selama tahun 2023. Mari saudara, siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, bulan lalu, setelah saya selesai khotbah tentang dosa-dosa kecil yang membawa kehancuran, ada begitu banyak pesan yang masuk dan berkata bahwa mereka sangat-sangat diberkati. Saya ingin katakan semua oleh anugerah Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tapi saudara, ada satu yang membuat saya menjadi beban, yaitu adik saya sendiri, Kathleen. Dia berkata, kok thank you ya, khotbahnya luar biasa dan sangat memberkati. Dan dia tambahkan, ini khotbah yang paling bagus selama 2023. Kenapa ini jadi beban, saudara? Karena saya selalu ingin memberi makanan rohani yang terbaik untuk jemaat Philadelphia yang saya kasihi. Komitmen saya, saudara, kalau saya diberikan kesempatan untuk mengajarkan firman Tuhan, maka saya akan selalu persiapan terbaik, dan saya selalu akan berikan yang terbaik. Supaya setiap jemaat Philadelphia kita terus bertumbuh dalam iman. Kita terus makin cinta Tuhan Yesus. Kita diberkati untuk jadi berkat dalam kehidupan kita. Karena pelayanan saudara, ini soal jiwa. Pelayanan ini soal kekekalan saudara. Pelayanan ini soal keluarga, soal pernikahan, soal generasi dan masa depan. Sehingga setelah dia bilang bahwa khotbah bulan Oktober itu adalah khotbah yang paling bagus selama 2023, di pikiran saya malam itu, saudara, setelah selesai khotbah 3 kali, saat makan malam, saat dinner bersama keluarga adalah berikutnya khotbah tentang apa lagi ya yang akan tetap bisa memberkati. Pernahkah saudara merasa selalu harus cetak gol dalam pertandingan kehidupan? Dan itu jadi beban dalam hidup saudara. Mungkin saudara tidak tugas khotbah seperti saya, memberikan makan rohani kepada jemaat. Tapi mungkin saudara adalah seorang dokter. Dan saudara baru saja berhasil melewati operasi yang sukar, yang panjang. Tapi di pikiran saudara setelah saudara selesai adalah berikutnya, apakah bisa lagi dilewati ya? Operasi sulit seperti ini, akankah lebih baik lagi ya? Atau mungkin saudara sedang dikejar target dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan saudara. Penjualan harus sekian hari ini, karena bulan-bulan yang lalu ketinggalan, bulan-bulan yang lalu sepi, dan kalau tidak tercapai, kalau tidak cetak gol, maka kredit bisa macet. Maka akan timbul masalah-masalah yang lain dalam pekerjaan. Mungkin saudara sudah beri yang terbaik untuk anak pertama saudara, tapi hari ini saudara sedang mengandung anak kedua atau anak ketiga, dan saudara merasa apakah saudara sanggup? Saudara berpikir apakah saudara bisa beri yang terbaik sama seperti waktu saudara hanya punya 1 orang anak. Saudara, hari ini kalau saudara merasa
harus selalu cetak gol dalam kehidupan. Ketahuilah, yang selalu bisa cetak gol hanya Tuhan Yesus. Yang hebat itu loh, hanya Tuhan Yesus. Bagian kita adalah setia tendang bolanya. Doa saya, saudara, lewat firman Tuhan hari ini, kita tidak terbeban untuk jadi pahlawan. Karena hanya ada satu pahlawan dalam kehidupan kita yang 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Dan setelah itu 3 hari kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Namanya Yesus Kristus. Hanya dialah juru selamat kita. Hanya dialah yang hebat, yang perkasa dalam kehidupan kita, yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, saudara. Hari ini judul khotbah saya adalah Perintah Tuhan yang sering terabaikan. Perintah Tuhan yang sering terabaikan. Saudara, dari 10 perintah Tuhan yang sampai hari ini masih harus kita hidupi. Tentu bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, karena keselamatan kita hanya dapat diperoleh lewat anugerah penebusan Kristus di atas kayu salib, lewat darahnya yang tercurah. Tapi saudara, hari ini kita rindu menghidupi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, karena kita rindu berkenan kepada Tuhan. Karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada Allah lain, jangan sembah patung, jangan tidak menguduskan hari Sabat, jangan sebut nama Tuhan sembarangan, hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menginginkan yang dimiliki orang lain atau iri, saudara. Nah, ada satu perintah dari perintah Tuhan ini yang sering kita abaikan. Karena kalau membunuh, mencuri, berzina, semua jelas konsekuensinya. Kalau soal berhala, durhaka dengan orang tua, banyak anak Tuhan itu tidak berani langgar karena bisa kehilangan perkenanan Tuhan. Tapi yang satu ini sering terabaikan. Yaitu apa, saudara? Tuhan mau kita untuk ambil Sabat. Tuhan mau kita untuk istirahat, untuk berhenti sejenak setelah 6 hari full bekerja dan berjuang dan berusaha. Dan ini, saudara, bertolak belakang dengan budaya dunia hari-hari ini. Kita dituntut untuk kerja lebih keras dari yang lain, betul? Kita diharuskan untuk lari non-stop. Kita melihat pencapaian orang lain yang terpampang jelas di sosial media, dan ini membuat kita merasa terbeban untuk selalu harus cetak gol dalam setiap pertandingan. Kalau sudah ada kerja, gimana supaya ada promosi jabatan? Kalau sudah berkarir, kapan nikah? Kalau sudah menikah, kapan punya anak? Kalau sudah punya 1 anak, kapan punya anak kedua? Kalau sudah punya anak, kapan anak perempuan? Kapan anak laki-laki? Dan seterusnya. Mari hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa slow down, untuk bisa take a day off, untuk bisa saudara rest, selah, sabat, untuk bisa rehat sejenak, saudara, berhenti sebentar seperti perintah Tuhan. Mari buka telinga rohani saudara dan siapkan catatan saudara. Keluaran 16 ayat 23 sampai 26. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari, saudara, masa kini adalah hari khusus untuk istirahat. Dan apa? Sabat yang kudus bagi Tuhan. Saudara, sejak awal ini adalah rancangan Tuhan untuk manusia. Yaitu untuk memiliki hari atau waktu di mana kita berhenti dari semua yang kita kerjakan. Untuk istirahat, tapi juga untuk ibadah kepada Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Saudara, kalau kita mundur ke ayat 20, sebelumnya sempat bangsa pilihan Tuhan ini waktu kumpulkan mana, waktu kumpulkan roti, tapi lebih dari kebutuhan sehari, mereka timbun, besoknya itu berbau, saudara. Itu busuk, itu ada ulatnya, Alkitab catat. Tapi kali ini, kalau untuk Sabat,
Tuhan menyediakan walaupun mereka tidak kumpulkan roti di hari Sabat, roti yang kemarin tetap segar. Roti yang kemarin tidak rusak, saudara. Saudara, ketahuilah bahwa Bapa kita yang di sorga, Dia sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Dia sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, saudara. Hari ini saya ingin katakan, jangan khawatir akan hari esok. Jangan takut untuk 2024. Percayalah, Tuhan akan terus memelihara setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang luar biasa untuk saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Berbeda dengan sebelumnya, saudara, kali ini di hari ke-6, sebelum masuk hari ke-7 untuk Sabat, untuk istirahat, untuk berhenti bekerja, Tuhan berkata kali ini, roti itu tidak akan berbau, tidak akan busuk, tidak akan ada ulatnya. Sehingga cukup sampai minggu depan, saat tiba lagi waktunya untuk kembali bekerja. Untuk kembali menggarap ladang, untuk kembali mengumpulkan mana. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Perhatikan saudara, seperti bangsa pilihan Tuhan. Pada hari Sabat, mereka tidak akan mendapatkan mana di ladang. Kalaupun mereka cari, saudara, mereka tidak akan temukan. Karena tidak tersedia pada hari Sabat. Demikian dengan kita. Hari di mana harusnya kita istirahat. Kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa yang signifikan walaupun kita mencoba. Walaupun kita berusaha. Walaupun kita lakukan lebih karena Tuhan sudah tetapkan waktu itu untuk kita istirahat. Yang pertama, saudara boleh catat, kita belajar Tuhan dapat memberkati kita dalam 6 hari kerja lebih banyak daripada dalam 7 hari kerja. Saya ulangi, saudara. Kita harus percaya dan kita harus paham bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita dalam 6 hari kerja lebih banyak, lebih besar daripada dalam 7 hari kerja tanpa Sabat, tanpa istirahat. Saudara, kita harus mengerti bahwa inilah cara Tuhan memelihara dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Apa yang saya lakukan, saudara, setelah malam hari itu berkhotbah dan langsung ada beban baru di pundak saya untuk khotbah berikutnya, untuk jadi berkat lagi, untuk berdampak lagi. Saudara, saya ingin katakan malam itu saya berhenti. Saya stop, saudara. Saya makan malam, saya pulang, saya main dengan Isel, lalu saya tidur, saudara. Saya istirahat. Kenapa? Karena saya paham prinsip firman Tuhan. Kalaupun malam itu saya lanjut belajar, saudara. Setelah 3 kali khotbah, setelah makan malam kembali ke rumah dan malam itu saya belajar lagi, saya studiran lagi, saya lanjut berusaha untuk menulis khotbah berikutnya langsung karena ada beban yang baru, saya baca buku dan menggali sampai subuh. Saya tetap lanjut kerja saat yang lain mungkin sudah tidur supaya saya bisa lebih cepat, lebih di depan. Pada akhirnya saya pasti tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya pasti tetap tidak akan mendapatkan rema-rema yang baru. Saudara, ini sudah jadi ketetapan Tuhan. Bahwa saat tiba untuk istirahat di ladang, maka tidak akan ada mana di sana. Tidak akan ada roti di sana. Tuhan sudah cukupkan itu selama 6 hari waktu kita untuk bekerja. Hari ini ada saudara yang join ibadah secara online. Dan Tuhan ingin bicara dengan saudara secara pribadi. Saudara merasa dengan kerja non-stop, saudara akan jauh melebihi orang lain. Saudara berpikir bahwa kalau saudara kerja 7 hari tanpa henti, maka saudara akan meraup keuntungan lebih banyak dari yang lain. Saudara mengira bahwa perintah Tuhan untuk berhenti itu tidak terlalu penting. Tidak sama penting dengan jangan ada berhala, jangan membunuh, jangan berzina.
Saya ingin katakan saudara, 6 hari bersama Tuhan itu jauh lebih banyak dari 7 hari tanpa perkenanan Tuhan. Saya ulangi saudara, 6 hari bersama-sama dengan Tuhan itu jauh lebih banyak, itu jauh lebih produktif, itu jauh lebih luar biasa daripada 7 hari tanpa perkenanan Tuhan. Mari Philadelphia, kita ambil waktu untuk istirahat. Besok lanjut lagi. Nanti lanjut lagi. Setelah pertandingan sengit, setelah kemenangan hari ini, berhentilah sejenak. Tarik nafas yang dalam, hembuskan itu, syukuri berkat Tuhan. Karena Tuhan mau memulihkan kekuatan kita untuk tugas yang berikutnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita lanjut saudara. Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Saudara, dalam perjanjian lama, saat ada yang melanggar perintah untuk menjaga Sabat ini, untuk tidak bekerja, melainkan untuk istirahat, maka hukumannya saudara adalah hukuman maksimal yang setara dengan pelanggaran-pelanggaran berat di dunia modern hari ini, yaitu hukuman mati. Apakah ini masih berlaku kepada kita? Tentu tidak, saudara. Di mana saat mungkin kita tidak istirahat, kita langgar perintah Tuhan, maka kita akan dihukum mati. Tentu tidak, saudara. Tapi kenapa Tuhan sebegitunya terhadap pelanggaran ini? Kenapa sepertinya Tuhan ingin kita sadar bahwa dia serius tentang hukum perintah yang satu ini, saudara? Karena yang kedua, saudara boleh catat, Tuhan mau kita sampai garis akhir, bukan hanya cepat di awal. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya kita sampai ke garis akhir, ke finish line, bukan hanya cepat di awal. Saudara, sebuah laporan masuk kepada pemerintah di Jepang tentang seseorang yang bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan Jepang yang memproduksi makanan ringan. Selama dia bekerja untuk perusahaan tersebut, dia rata-rata kerjanya itu 1 hari 16 jam selama 7 hari nonstop. Ini berlangsung berminggu-minggu, bertahun-tahun. Saudara, 16 jam kerja itu dalam 1 hari, berarti kalau mulainya jam 8 pagi, selesainya itu jam 12 tengah malam, saudara. Ini berlangsung selama bertahun-tahun, saudara. Pada akhirnya, mereka menemukan orang tersebut meninggal dunia di mesin kerjanya oleh karena serangan jantung. Dia meninggal di usia 34 tahun. Dari sini keluarlah bahasa baru dalam kamus Jepang yang berbunyi, kalau tidak salah saudara, keroshi. Yang berarti bekerja setengah mati sampai mengakibatkan kematian. Di akhir laporan itu mereka menyimpulkan bahwa di Jepang, di China, dan di Korea, ini adalah budaya baru dalam dunia kerja. Bahwa begitu banyak orang-orang ditemukan meninggal di tempat kerjanya karena mereka bekerja tanpa henti, di tengah tekanan dan tanggung jawab tanpa istirahat. Saya ulangi saudara, mereka bekerja tanpa henti, di tengah tekanan dan tanggung jawab tanpa istirahat. Saudara, Tuhan mau supaya kita istirahat. Karena Dia tidak mau gaya hidup kita yang bekerja tanpa henti, itu sesungguhnya yang membunuh kita secara tidak langsung, namun perlahan tapi pasti. Kenapa Tuhan mau supaya kita umatnya punya sabat, punya waktu untuk stop, untuk berhenti? Karena Dia tidak mau gaya hidup kita, saudara, yang ngotot, kerja lari non-stop. Itu membunuh kita secara tidak langsung,
namun perlahan-lahan tapi pasti. Saudara, Tuhan tidak mau kita hanya cepat di awal, sukses dalam pekerjaan, tapi akhirnya dalam keluarga berantakan. Saudara tidak punya waktu dengan pasangan, dengan anak-anak saudara, dengan orang tua saudara yang sudah lanjut usia mungkin, dengan orang-orang yang terkasih, yang tidak dapat digantikan kebersamaan itu dengan seberapa besar kesuksesanmu. Tuhan tidak mau kita cepat di awal, lompatan besar dalam pelayanan, tapi akhirnya kita digerogoti dari dalam dan burn out. Kita kejar tepuk tangan manusia, likes, subscribes, follows, jumlah. Saat yang Tuhan mau adalah kualitas mempelai yang layak saat Maranatha dari semua umatnya. Philadelphia, Tuhan mau kita sampai garis akhir dalam pertandingan iman, dalam kehidupan ini. Panggilan kita tidak dikorting karena diforsir oleh kesibukan belaka. Tapi sungguh-sungguh setiap jemaat Philadelphia, saya berdoa kita punya hidup yang berkualitas. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga, bagi kota, bagi kawasan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Berikutnya saudara, kalau saudara sedang lihat handphone dan anak saudara panggil, taruh dulu saudara. Spend time dengan anak-anak kita. Berikutnya, kalau saudara sedang meeting dan orang tua saudara telepon, angkat dulu saudara. Kita tidak pernah tahu berapa waktu yang Tuhan masih anugerahkan. Berikutnya, kalau saudara punya waktu kosong, gunakan untuk dating lagi dengan pasangan saudara. Makan malam berdua. Ngobrol dari hati ke hati. Ingatkan betapa saudara mengasihi, mencintai pasangan saudara. Betapa saudara bersyukur Tuhan anugerahkan dia sebagai pasangan. Setelah ini, mari telepon orang tua saudara. Janjian dengan pasangan saudara. Buat waktu khusus, sediakan waktu. Spend time dengan anak-anak saudara. Dengan keluarga. Dengan orang-orang yang kita cintai. Sebelum kita lanjut saudara, jangan salah tangkap. Saya tidak mengajar Philadelphia untuk malas. Untuk sekedar saja. Untuk santai-santai. No, saudara. Ingat, Tuhan berkata 6 hari engkau harus bekerja. Berapa hari saudara? 6. Tapi hari ke-7, 1 hari, berhentilah bekerja. Berhentilah dalam segala apa yang engkau sedang kerjakan. Jadi 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Saya, saudara, malam itu saat saya tidak menulis lanjut pengajaran yang saya rindu bagikan hari ini buat saudara. Tapi malam itu saya main dengan anak saya bersantai sejenak. Itu terjadi setelah dalam minggu itu saya khotbah 14 kali dalam 7 hari. Semua sekali lagi oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kenapa saya sampaikan ini saudara? Supaya saudara paham, jangan sampai kita kerja hanya 2-3 hari, istirahatnya 4 hari. Itu keliru. Tuhan berkata 6 hari kerja. 1 harinya istirahat. Sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus yang kerja paling rajin, paling giat, dimanapun, kapanpun. Katakan amin. Mari saudara kita giat, kita beri yang terbaik. Kita jadi teladan. Jadi garam dan terang, tapi kita juga tahu waktunya untuk berhenti sejenak. Untuk disegarkan kembali. Sesuai dengan ketetapan Tuhan yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya saudara. 2 Tawarik 36 ayat 20 sampai 21. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Saudara, ini bicara tentang pembuangan bangsa pilihan Tuhan ke Babel. Ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Artinya saudara, tanah itu juga harusnya sabat, juga harusnya dapat waktu istirahat, tapi tidak dituruti perintah Tuhan itu. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saudara, harusnya setiap 6 tahun, tahun ke-7, maka tanah yang digarap oleh bangsa pilihan Tuhan itu harus diistirahatkan, tidak boleh digarap. Masuk tahun sabat, sesuai dengan Imamat 25. Bayangkan, kalau tanah saja harus sabat, apalagi saudara dan saya yang Tuhan kasihi, bukan? Apa yang terjadi?
Ternyata selama 70 tahun, bangsa pilihan Tuhan tidak menjalankan perintah Tuhan atas tanah mereka untuk disabatkan, diistirahatkan. Itu sebabnya Tuhan buang mereka keluar supaya tanah itu bisa bayar hutang untuk sabat sebanyak 10 kali selama 70 tahun. Karena setiap 6 tahun, 1 tahun setelah itu tahun ke-7, tanah harus sabat imamat 25 tadi. Inilah rahasia kenapa di tanah perjanjian itu sangat subur, saudara. Sangat berlimpah susu dan madunya. Karena setiap 7 tahun tanah itu istirahat dan tidak digarap. Tidak bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Perhatikan saudara. Waktu kita memperhatikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan itu mencatat hari-hari, waktu-waktu, saat-saat di mana kita tidak ibadah. Di mana harusnya kita sabat, tapi kita langgar itu. Seperti yang dilakukan oleh umatnya. Tuhan mencatat waktu-waktu di mana kita tidak sabat, tidak ibadah, tidak istirahat. Saat harusnya kita berhenti sejenak. Lihatlah bagaimana umatnya harus dibuang tepat 70 tahun karena demikian jumlah mereka tidak membiarkan tanah mereka juga untuk sabat. Sungguh saudara, Tuhan itu mencatat semua itu. Itu sebabnya jemaat Philadelphia yang saya kasih, ketahuilah bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk menjaga sabat. Tanpa sabat kita tidak mampu sampai garis akhir, saudara. Tanpa ibadah, tanpa doa, tanpa firman, tanpa duduk di kaki Tuhan, kita tidak mungkin dapat tetap kuat. Pasti kita tidak berdaya. Tanpa kita ambil waktu untuk istirahat, maka saudara kita akan jadi pribadi yang lemah. Yang terus kelelahan, yang tidak maksimal dalam kehidupan. Tanpa rest, tanpa berhenti, kita tidak bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita taat firman Tuhan. Supaya semua kita bisa sampai di garis akhir. Tidak hanya cepat di awal. Kehidupan kita sungguh-sungguh diberkati jadi berkat. Bagi keluarga, kota, kawasan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir saudara, Markus 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, Yesus berkata, aku tidak buat manusia untuk Sabat. Sebaliknya, aku buat Sabat untuk manusia. Artinya saudara, Sabat atau waktu untuk istirahat, itu untuk kebaikan kita sendiri. Dan kalau kita lihat di Markus 2, seolah-olah pesan Yesus untuk semua kita, bahwa kita harus tahu ada yang namanya masa-masa emergensi. Dan itu diizinkan Tuhan. Akan ada masa di mana saudara harus lakukan lebih dari biasanya. Dan itu tidak masalah untuk kita menunda waktu istirahat. Karena ada tanggung jawab yang besar yang kita harus emban. Akan ada hari di mana saudara begitu sibuk dengan tanggung jawab penting, sehingga saudara mungkin kurang waktu dengan keluarga. Tapi kan nanti saudara bisa bayar dengan quality time bersama mereka setelah pertandingan itu diselesaikan. Akan ada saat di mana saudara mungkin tidak bisa ke ibadah onsite karena sesuatu yang sangat urgen. Saudara bisa ikut ibadah secara online. Ada hal-hal yang emergensi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, kalau setiap hari saudara harusnya ibadah, saudara harusnya berdoa, saudara harusnya bersama keluarga, harusnya istirahat, dan terus saudara ambil langkah emergensi, dan terus saudara langgar waktu untuk berhenti sejenak, berarti ada yang salah dalam cara pengelolaan saudara.
Karena tidak mungkin dalam kehidupan kita selalu menggunakan langkah emergensi. Saat Tuhan, yes dia sediakan emergensi, tapi dia berkata, hari ketujuh, ambillah waktu untuk berhenti. Yang ketiga, saudara boleh catat, Tuhan memberi kita hikmat untuk mengelola tanggung jawab. Tuhan memberikan saudara dan saya hikmat untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan ini. Keluarga besar GB Philadelphia, saya percaya semua kita Tuhan sudah beri hikmat untuk dapat mengelola tanggung jawab demi tanggung jawab kita, saudara. Supaya setelah segala kesibukan, kita tetap dapat istirahat dan disegarkan kembali, refresh, dikuatkan kembali. Yes, Tuhan beri langkah emergensi, tapi kita tidak boleh jadi pengelola yang buruk. Waktu harusnya makan, kita malah kerja. Waktu untuk tidur, kita malah nonton. Waktunya bangun, malah ketiduran. Waktunya olahraga, malah ngobrol dan ngerumpi. Waktunya untuk kerja, malah malas-malasan, duduk-duduk saja, menunda-nunda. Doa saya, Philadelphia, kita berhikmat. Waktunya ibadah, kita fokus. Waktunya bekerja, kita produktif. Waktunya istirahat, kita have fun dan disegarkan kembali. Sehingga kita tetap bugar, kita terus bersemangat, kita bersuka cita dalam menjalani kehidupan, dalam mengemban tanggung jawab, dan dalam mengerjakan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal tentang perintah Tuhan yang sering terabaikan, yaitu untuk menjaga Sabat dan juga istirahat. Yang pertama, saudara, Tuhan dapat memberkati kita dalam 6 hari lebih banyak daripada dalam 7 hari kerja. Jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Andalkanlah Tuhan. Ikutilah apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau kita sampai ke garis akhir, bukan hanya cepat di awal. Jangan habiskan kekuatan saudara untuk 1 musim, karena Tuhan punya panggilan untuk musim-musim yang berikutnya, untuk musim-musim yang akan datang. Jangan izinkan pekerjaan lari non-stop tanpa istirahat, tanpa Sabat. Itu perlahan-lahan membunuh saudara. Jangan sampai panggilan saudara di-courting karena tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberi kita hikmat untuk mengelola tanggung jawab. Kita produktif, tapi kita juga punya waktu untuk beristirahat. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya perlu belajar untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan. Salah seorang golfer terkenal di dunia, setelah dia selesai menjadi profesional golfer, dia masuk dalam dunia pelayanan. Dan dia katakan bahwa dunia pelayanan ini tekanannya jauh lebih sulit daripada dia yang setiap hari harus latihan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya untuk 1 tur saja. Sehingga saudara, kami harus belajar untuk bisa ambil Sabat. Saudara di marketplace, saudara CEO yang harus selalu ambil keputusan, saudara pemimpin yang visioner, saudara harus belajar untuk ambil Sabat dan beristirahat. Saudara, dalam kehidupan berumah tangga, semua kita harus belajar untuk ambil waktu beristirahat. Mungkin hari ini saudara sedang melakukan rutinitas dan tiba-tiba saudara meneteskan air mata. Tiba-tiba saudara nangis sendiri tanpa sebab. Tidak ada masalah yang berarti. Saya ingin katakan tidak ada yang salah dengan saudara. Saudara hanya kelelahan. Saudara perlu istirahat sejenak. Saudara perlu rest, stop, sit down. Tentu kita bisa beristirahat dengan masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa kita, dalam pujian penyembahan. Tapi juga kita beristirahat dengan cara tidak lagi melakukan pekerjaan kita. Tapi untuk waktu yang singkat itu, kita rest. Saya berdoa supaya semua kita tidak lagi mengabaikan perintah yang penting ini. Tapi mari jemaat Philadelphia, kita ambil waktu untuk beristirahat supaya kita diberikan kekuatan yang baru untuk panggilan selesai dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa buat saudara. Mari ambil waktu hari ini
untuk buat komitmen kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku kalau aku tidak menjaga Sabat. Kalau aku tidak merasa penting untuk berhenti sejenak di tengah-tengah tuntutan dunia untuk selalu harus lari, selalu harus berjuang. Hari ini Tuhan, aku mau berhenti sejenak untuk Sabat, untuk beristirahat, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Segarakan aku kembali, kuatkan aku kembali, bahkan mampukan aku untuk lebih kuat lagi setelah aku selesai beristirahat sejenak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa yang sedang lemah, lesu, loyo, dan rasa tidak berdaya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan. Waktu mereka ambil waktu tidur, mereka akan dapat kekuatan yang baru. Waktu mereka ambil waktu untuk duduk sejenak, untuk ngopi, untuk makan, untuk snack, mereka akan dapat ide yang baru. Waktu mereka berhenti sejenak dan mereka bisa have fun dengan keluarga, mereka Tuhan akan dapatkan sukacita untuk bisa berlari lebih cepat, berlari lebih jauh, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak pada akhir ibadah ini kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Rema yang menuntun seluruh kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya terus Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi berkat, untuk melayani lebih banyak jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik, kabar kebenaran. Lebih banyak jiwa diselamatkan, mengenal kasih Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Memberkati juga semua yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Hamba-Mu berdoa kepada semua umat Tuhan, biar Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan keluar masuk, disertai oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kehidupan setiap umat Tuhan. Berkati juga seluruh persembahan hari ini, kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.